periode 2023-2024. Barusan juga disampaikan oleh Pak Direktur selaku Sekjen Hati ya. Jadi memang permasalahannya di bahwa khusus Jawa Tengah ini tadi ada dua masalah: kelebihan air, kekurangan air, dan kualitas air. Jadi ada tiga hal yang kita harus kendalikan di sana. Nah, untuk masalah kelebihan air yang spesifik memang kita menghadapi problem tadi karena masalah runoff ya, hujan, air melimpas dari sungai karena ketidakmampuan sungai sehingga air melimpas masuk ke kawasan. Ataupun kita juga punya masalah adanya banjir akibat pasang air laut ya, rob terus. Nah, ini yang juga nanti kami ya selaku Hati di sini yang anggotanya nih terdiri dari berbagai macam pihak, ada akademisi, ada praktisi, ya kan, dan termasuk juga kami dari ASN, ya. Nah, ini nanti sama-sama berkolaborasi untuk mencari salah satu solusi. Seperti yang kita lakukan hari ini, ya, kita melakukan seminar atau FGD yang kita bahas topiknya sementara yang krusialnya adalah Kota Semarang. Kita punya masalah genangan di Kota Semarang, yaitu ada dua hal, akibat hujan juga akibat pasang air laut. Nah, ini yang akan kita bahas dengan melibatkan tadi ya dari sisi struktural, non struktural ya, non strukturalnya juga termasuk partisipasi dari masyarakat. Ada komunitas-komunitas ya, komunitas peduli sungai atau komunitas yang mengelola kawasan hulu. Nah, ini yang kita ajak supaya tadi kita sinergis penanganan struktural, non struktural, dan semuanya ini yang berbasis partisipasi. Harapan dari Hati Pusat untuk pengurus baru di Jawa Tengah ini? Ya, jadi yang pertama terima kasih. Jadi hari ini kita melaksanakan pelantikan Hati Cabang Jawa Tengah. Jadi Hati ini adalah asosiasi profesi di bidang teknik hidraulik Indonesia. Nah, ini adalah salah satu asosiasi yang di bidang sumber daya air. Jadi memang tadi saya sampaikan ada 5 asosiasi kita di bidang sumber daya air, tapi Hati ini adalah yang paling awal lahir asosiasi di bidang sumber daya air. Jadi tanggal 20 kemarin itu Hati ini ulang tahun yang ke-43, jadi didirikan tahun 1981. Kemudian dari 5 asosiasi di bidang SDA tadi, cuman Hati ini yang mempunyai cabang di seluruh provinsi. Jadi kita sudah punya cabang, 39 cabang di seluruh Indonesia. Nah, asosiasi profesi di bidang SDA yang lain itu tidak punya cabang. Kemudian yang kedua, jadi tantangan pengelolaan SDA, sumber daya air kita ke depan itu semakin berat dan semakin kompleks. Kenapa? Karena yang pertama, jadi sumber daya air ini tidak terlepas dari lingkungan. Ya, lingkungan itu keterkaitannya dengan kawasan hulu maupun tata guna lahan di hulu. Kenapa saya sampaikan demikian? Jadi dampak-dampak atau fenomena daya rusak air di bagian hilir, di kawasan hilir itu adalah pengaruh akibat di hulu tadi. Kemudian ditambah lagi dengan fenomena perubahan iklim, climate change, perubahan iklim global, perubahan iklim dunia, itu berdampak kepada terjadinya cuaca ekstrim tadi, sehingga siklus hidrologi kita itu sudah terganggu. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi itu adalah pertama mulai dari awan ya. Jadi awan, kemudian awan terjadi kondensasi, setelah itu setelah tiba saatnya awan itu turun menjadi hujan. Nah, begitu turun menjadi hujan, itu idealnya 70% hujan itu masuk ke tanah, 30% masuk ke sungai. Setelah masuk ke sungai, terus ke muara, masuk ke laut. Begitu laut, terjadi lagi evaporasi, naik lagi ke atas menjadi awan lagi. Itulah yang namanya siklus hidrologi. Dengan perubahan iklim tadi, siklus ini sudah terganggu. Ya, terganggunya apa? Jadi kalau dulu idealnya 70% masuk ke tanah, sekarang itu sudah terbalik.
yang masuk ke tanah itu hanya 30%. Kenapa? Karena daerah tangkapan air itu sudah tidak ada lagi, sudah berkurang. Jadi kawasan-kawasan hulu sudah jadi pemukiman, sehingga tidak bisa masuk ke tanah, sehingga masuk ke sungai 70%. Begitu masuk ke sungai kita tidak mampu. Begitu tidak mampu, ya meluap air sungai itu jadi banjir. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Bagaimana? Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan Asosiasi Profesi Hati ini dapat memberikan kontribusi dalam hal isu-isu masalah pengelolaan SDA tadi yang saya sampaikan. Gitu. Khusus lebih Jawa Tengah sendiri Pak, di bawah kepemimpinan nanti Pak Arya? Ya, di bawah pimpinan Pak Arya. Iya. Jadi kalau Jawa Tengah ini spesifik ya, spesifiknya apa? Ini memang dominan adalah masalah banjir di Jawa Tengah ini. Ya, mudah-mudahan dengan Pak Arya bisa mengkomunikasikan semua, mengkoordinasikan semua komponen, sehingga masalah-masalah pengelolaan SDA ini minimal semakin ke depan semakin bisa kita kurangi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.